Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana dari program studi Ekonomi Syariah kelompok 2 semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di salah satu perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Bone atau IAIN Bone. Nah, kali ini saya akan membuat video terkait dengan tugas yang diberikan oleh salah satu dosen pengajar saya, yaitu Bapak Dr. Syafarudin SAG MSI selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan Islam. Nah, video tersebut mengenai PMK Murabahah. Apa sih itu PMK Murabahah? PMK atau pembiayaan modal kerja menurut Adi Warman Karim adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu dalam pembiayaan modal kerja maksimum selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dengan melihat hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Adapun murabahah berasal dari kata ribu yang berarti keuntungan, sehingga murabahah berarti saling menguntungkan. Secara sederhana, murabahah berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati. Jual beli murabahah adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Adi Warman Karim mendefinisikan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam pembiayaan modal kerja murabahah, bank atau lembaga keuangan syariah membeli barang atau inventaris yang dibutuhkan oleh perusahaan. Setelah itu, bank menjual kembali barang tersebut kepada perusahaan dengan harga yang sudah disepakati sebelumnya. Harga jual kembali tersebut mencakup biaya pembelian awal ditambah dengan keuntungan bank. Perusahaan dapat membayar harga jual kembali tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama dengan bank. Pembiayaan modal kerja murabahah ini membantu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja seperti pembelian inventaris, bahan baku, atau kebutuhan operasional lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan modal kerja murabahah merupakan alternatif bagi perusahaan yang ingin mendapatkan pembiayaan dengan prinsip syariah, di mana pembayaran dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan keuntungan yang telah disepakati bersama antara bank dan perusahaan. Selanjutnya, landasan hukum akad murabahah. 1. Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum membolehkan jual beli diantaranya adalah firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, yaitu wa ahallallahul bai'u wa harramar riba, yang artinya dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli. Kemudian yang kedua yaitu as-sunnah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pendapatan yang paling afdol atau utama adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bazzar, At-Tabrani. Kemudian yang ketiga yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2000 tentang murabahah. Fatwa tersebut membahas tentang ketentuan umum murabahah dalam bank syariah, ketentuan kepada nasabah, jaminan utang, penundaan pembayaran, dan kondisi bangkrut pada nasabah. Rukun dan syarat jual beli murabahah. Rukun jual beli murabahah yang pertama adanya pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, objek yang diakadkan yang mencakup barang yang diperjualbelikan dan harga. Kemudian yang ketiga, akad atau syigat yang terdiri dari ijab atau serah dan qabul yang berarti terima. Selanjutnya syarat jual beli murabahah. Rukun-rukun murabahah harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, syarat pihak yang berakad, yaitu cakap hukum dan sukarela atau ridho, tidak dalam keadaan terpaksa atau berada di bawah tekanan atau ancaman. Kemudian syarat objek yang diperjualbelikan harus yang pertama tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang. Yang kedua,
memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat. Yang ketiga, penyerahan objek murabahah dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan. Kemudian yang keempat, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad. Yang kelima, sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli. Selanjutnya, syarat-syarat akad atau syigat dalam murabahah. Yang pertama, harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad. Kemudian antara ijab dan qabul atau serah terima harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati. Kemudian yang ketiga, tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang. Selanjutnya, jenis-jenis murabahah. Murabahah pada prinsipnya adalah jual beli dengan keuntungan. Hal ini bersifat dan berlaku umum pada jual beli barang-barang yang memenuhi syarat jual beli murabahah. Murabahah memiliki dua jenis, yaitu yang pertama murabahah tanpa pesanan, yaitu ada pembeli atau tidak adanya pembeli, bank syariah menyediakan barang. Kemudian yang kedua, murabahah berdasarkan pesanan, yaitu bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang memesan barang. Murabahah berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam yang pertama, sifatnya mengikat, yaitu murabahah berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan. Kemudian yang kedua, sifatnya tidak mengikat, yaitu walaupun nasabahnya telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak tertarik untuk membeli barang tersebut. Manfaat pembiayaan modal kerja murabahah. Secara perbankan, prinsip jual beli murabahah mempunyai beberapa manfaat. Manfaat pembiayaan modal kerja murabahah adalah yang pertama, pembeli mengetahui semua biaya yang semestinya serta mengetahui harga pokok barang dan keuntungan atau markup yang diartikan sebagai presentase harga keseluruhan ditambah biaya-biayanya. Kemudian yang kedua, yaitu subjek penjualan adalah barang atau komoditas. Yang ketiga, pembayaran yang dilakukan dengan angsuran. Yang keempat, subjek penjualan memiliki penjualan dan dimiliki olehnya dan ia hendaknya mampu mengirimkan kepada pembeli. Resiko pembiayaan modal kerja murabahah. 1. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila suatu harga barang di pasar mengalami kenaikan setelah bank membelikan barang untuk nasabah, maka bank tidak dapat menaikkan atau mengubah harga jual beli tersebut. Kemudian yang kedua, kelalaian atau default, yakni nasabah sengaja tidak membayar angsurannya kepada bank. Kemudian yang ketiga, barang nasabah dijual oleh nasabah. Karena bai murabahah bersifat milik nasabah, maka resiko default akan besar. Kemudian yang keempat, penolakan nasabah. Bila barang yang diterimanya tidak sesuai dengan pesanan, bank harus mencari lagi pihak lain untuk menjualnya. Selanjutnya, indikator-indikator pembiayaan modal kerja murabahah. Agar pembiayaan modal kerja murabahah berjalan dengan baik, maka pembiayaan modal kerja murabahah harus memiliki indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama, skala usaha adalah besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan. Kemudian yang kedua, tingkat kesulitan usaha adalah masalah yang akan dilalui pengusaha dalam berusaha. Kemudian yang ketiga, karakteristik modal adalah sistem pembayaran yang akan dilakukan dalam pembiayaan. Kemudian yang keempat, jenis usaha adalah porsi besarnya kebutuhan modal masing-masing jenis usaha berbeda-beda. Tahapan pembiayaan modal kerja murabahah. Di setiap pembiayaan atau transaksi di dalam perbankan memiliki berbagai macam tahapan untuk menuju proses pencairan dana. Tahapan itu sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan solicit, yaitu marketing aktif dalam mencari nasabah pembiayaan yang potensial berkarakter baik dan ada kemungkinan membutuhkan pembiayaan atau walk-in customer, yaitu nasabah aktif dalam melakukan permohonan pembiayaan ke bank. Selanjutnya, wawancara dengan nasabah dalam upaya untuk mencari tahu tentang purpose, amount, repayment, term, dan 5C, yaitu karakter, kolateral, kapital, capacity, dan condition of economy. Kemudian yang ketiga, yaitu informasi produk pembiayaan, termasuk perkiraan margin bagi hasil yang dikenakan ke nasabah.
Selanjutnya yang keempat, formulir permohonan pembiayaan. Yang kelima, kegiatan on the spot yaitu survei usaha calon mudarip. Yang keenam, menilai taksasi agunan. Yang perlu diperhatikan dalam menilai agunan adalah nilai yang wajar, legalitas jaminan, marketable dan coverable. Nilai yang diakui oleh bank maksimal 70% dari nilai pasar. Kemudian yang ketujuh yaitu menilai legalitas usaha dengan memeriksa NPWP, TDP, izin-izin usaha dari kelurahan setempat dan lain-lain. Kemudian yang kedelapan, beberapa hal penting yang dapat diketahui dari BI checking adalah nama bank yang telah memberikan pembiayaan outstanding di bank tersebut, kolektibilitas, jangka waktu, cross check, jaminan, tujuan dan tujuan pembiayaan. Kemudian yang ke-9 yaitu kelengkapan dokumen dan syarat administratif yaitu data pendukung permohonan pembiayaan. Selanjutnya yaitu lembar usulan pembiayaan, kemudian nota analisis pembiayaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi resiko dan mengetahui kapabilitas repayment. Kemudian surat penegasan persetujuan pembiayaan atau SP3 dengan syarat dan ketentuan yaitu syarat penandatanganan syarat pencairan serta syarat-syarat lain. Kemudian pengikatan akad pembiayaan dan jaminan, kemudian penyerahan dokumen jaminan, kemudian pengecekan pemenuhan syarat-syarat sesuai SOP atau standar operasi prosedur pembiayaan, kemudian memo untuk administrasi pembiayaan, selanjutnya daftar pengecekan realisasi pembiayaan atau DPRP, selanjutnya otorisasi MO atau manajer operasional, kemudian pengertian dokumen-dokumen, kemudian pengamanan dokumen-dokumen jaminan, kemudian tanda terima uang nasabah, dan yang terakhir pembukaan customer facility atau pendaftaran fasilitas baru. Skema pembiayaan modal kerja murabahah. Dalam pembiayaan murabahah ada 2 atau 3 pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang. Skema pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang dilakukan dan syarat-syarat tentang barang yang akan menjadi objek murabahah. Kemudian yang kedua, bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Sudah ditetapkan barang dan harga jualnya. Kemudian yang ketiga, atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari supplier. Kemudian yang keempat, supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah. Kemudian yang kelima, nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut. Yang terakhir, setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang biasa dilakukan nasabah yaitu dengan cara angsuran. Nah, ini merupakan contoh kasus dari murabahah. Bank Syariah Amanat Umat menerima pesanan barang Sulaiman, seorang pengusaha beras di Kerawang, berupa mesin penggilingan gabah merek Kubota 70 PK. Atas pesanan tersebut, Bank Syariah Amanat Umat pada tanggal 5 April 2008 membeli barang kebutuhan Sulaiman dari dealer Kubota Permai dengan data-data sebagai berikut. Nama barang mesin giling Kubota 70 PK, harga barang Rp120 juta, uang muka Rp20 juta, penyerahan gudang dealer Kubota Permai, pembayaran dilakukan setelah barang diterima di kantor bank, diskon 5% dari harga barang, lainnya yaitu dibayar ongkos pengiriman dari gudang dealer sampai kantor. Bank Syariah Amanat Umat Kerawang, beban lainnya sebesar Rp5 juta. Perhitungan yang dilakukan dan Sulaiman memahami keuntungan setara dengan 20% perusahaan sesuai kebutuhan alkohol. Uang muka Rp19 juta, penyerahan Bank Syariah Amanat Umat Cabang Kerawang, pembayaran diangsur secara merata selama 5 kali angsuran, biaya administrasi Rp10 juta, biaya notaris Rp5 juta, dan data terlambatkan Rp100.000 setiap hari keterlambatan. Adapun yang diminta ialah 1. Prinsip syariah yang dipergunakan dalam transaksi tersebut dan perhitungan yang terkait dengan transaksi tersebut. 2. Jurnal yang harus dilakukan oleh Bank Syariah Amanat Umat jika Bank Syariah melakukan pengakuan keuntungan secara proporsional antara lain dan tidak terbatas pada hal-hal berikut ini. Nah, jadi ini merupakan perhitungan pembiayaan murabahnya dan dapat dilihat bahwa keuntungan yang diperoleh yaitu sebesar Rp20 juta.
saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.